Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kali ini kita kembali untuk menceritakan bagaimana sejarah perilaku yang telah dicontohkan oleh sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa sahabat adalah orang yang hidup semasa Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Sahabat besar adalah sahabat yang hidup secara langsung dengan Rasulullah. Sahabat kecil, mereka yang beriman, mengakui, mengikut dari sahabat besar tersebut. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke surga. Bahkan Rasulullah menyatakan ashabi kan nujum, ini tadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang gemintang. Apabila kamu ikut mereka, niscaya kamu dapat hidayah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa aku tinggalkan sahabat-sahabatku. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Utsman, ada Ali, bahkan sahabat-sahabat lainnya. Maka hendaklah kamu ikuti mereka. Kalau kau ikuti mereka, maka kau akan selamat. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan bahwa khairul qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku. Summa yalunahum, kemudian sesudahku, kemudian sesudahku. Ini menunjukkan bahwa fase sahabat adalah fase di mana fase yang paling baik, fase kurun yang paling baik, karena orang-orang yang mulia ada pada fase itu, pada masa itu. Untuk itulah kita umat Islam betul-betul mampu meneladani sifat-sifat sahabat. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, pada bulan puasa beliau melaksanakan salat malam. Pada rakaat pertama setelah Fatihah beliau membaca Al-Quran. Habis 15 juz beliau baca. Tetapi pada rakaat yang kedua setelah Fatihah dia membaca lagi. Setiap 2 rakaat sahabat Sayyidina Utsman hafal, menghatamkan Al-Quranul Karim. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain yang kita tahu mereka memiliki kegigihan dan kekuatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang patut kita teladani dari sahabat. Pertama, sahabat adalah orang yang menjaga akhlaknya kepada Rasulullah. Mereka tidak mau mengeluarkan satu patah pun di hadapan Rasulullah dengan perkataan yang buruk, perkataan yang keji, bahkan perkataan yang kotor. Mereka selalu merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, mereka selalu bertanya kepada Rasulullah. Mereka selalu meminta fatwa kepada Rasulullah. Barulah mereka melakukan tindakan-tindakan. Dan yang ketiga, mereka selalu bersama barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya kira 3 sifat ini yang patut kita implementasikan dalam kondisi hari ini. Karena kondisi hari ini sangat memerlukan pribadi-pribadi yang meneladani sifat sahabat tersebut. Yang pertama adalah sifat untuk tidak terlalu menguatkan suara melebihi daripada suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu akhlak mereka kepada Rasulullah.
di hadapan Rasulullah maupun di majelisnya Rasulullah, bahkan di luar perjalanan pun mereka pun bersikap demikian. Akhlaknya seorang pelajar kepada seorang guru, seorang muda kepada orang tua, bawahan kepada atasan, dan kita yang memiliki orang-orang tua yang sepatutnya suara kita melantunkan suara yang sederhana, yang lemah lembut, agar mereka hatinya merasa disenangkan dengan ucapan-ucapan kita. Lalu yang kedua, mereka selalu menunggu fatwa dari Rasulullah, menunggu putusan dari Rasulullah, tidak mengambil tindakan di luar apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menjadi penting dalam sebuah komunitas, dalam sebuah jamaah, dalam sebuah instansi, dalam sebuah kepemerintahan. Maka selalulah bertanya, selalulah bermusyawarah, selalulah untuk mencari solusi, lalu kemudian mengeluarkan statement, menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, kepada orang banyak, tapi melalui verifikasi, evaluasi, dan selalu meminta pandangan-pandangan dari Rasulullah. Begitu juga kita meminta pandangan-pandangan kepada ahlinya, meminta pandangan-pandangan kepada mereka yang berbau mumpuni terhadap persoalan itu. Barulah kita menyampaikan sesuatu yang menjadi permintaan atau yang menjadi solusi bagi kita semua. Lalu yang ketiga, mereka selalu bersama Rasulullah SAW ketika senang, ketika duka, ketika perang, bahkan ketika dalam keadaan istirahat. Konsep kebersamaan inilah yang seharusnya kita miliki. Di tengah kondisi hari ini, individualisme semakin muncul, ego sentris yang dimiliki oleh kita dengan berbagai belakang suku, pandangan politik dan pemikiran yang membuat kita semakin sulit untuk berjamaah. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa alaikum bisunnati wa alal jamaah, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu selalu berada dalam satu kelompok masyarakat, satu kelompok jamaah. Seekor serigala dengan mudah menangkap seekor keledai, tapi ketika keledai itu berkerumun, berkelompok, bergerombol, maka akan sulit seekor serigala akan menangkap keledai itu. Artinya, kalau kita umat Islam selalu berjamaah, selalu bersama dalam komunitas, maka insya Allah kita akan kuat dan maju. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak berada dalam satu kelompok, dalam satu jamaah, maka kita mudah dipecah belah, dicerai-berai, bahkan diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan kita semuanya. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, banyak sebenarnya contoh-contoh sahabat yang diberikan oleh sahabat kepada kita semua. Sayugianya lah kita menjadikan sahabat sebagai teladan dalam hidup kita. Teladan sebagai seorang ayah bisa menjadi teladan sebagai orang tua, sebagai anak bisa menjadi teladan bagi seorang anak, pendidik, bahkan seorang pembesar negara pun segianya kita dapat meladani apa yang telah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa meneladani sifat para sahabat Rasulullah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.